kota Aarhus, Denmark tercatat dalam sejarah emas bulu tangkis Indonesia. Di kota ini, Indonesia mengakhiri puasa gelar Piala Thomas selama hampir 2 dekade. Indonesia juara setelah menaklukkan China 3-0 pada final di Ceres Arena. 17 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan gelar ke-14 Indonesia sepanjang partisipasi di Piala Thomas. Indonesia terakhir kali menjadi kampiun kejuaraan bergengsi bergu putra bulu tangkis dunia ini pada 2002 di Guangzhou, China. Ketika itu Indonesia mengalahkan Malaysia 3-2. Kini Piala Thomas bisa kembali ke Indonesia setelah 19 tahun. Kemenangan Indonesia dipastikan oleh Jonathan Christie. Tunggal putra ranking 7 dunia itu mengalahkan Li Shifeng, peringkat 65 BWF, dengan skor 21-14. 18-21 dan 21-14. Indonesia boleh dikatakan mendapatkan keuntungan dari cedera tunggal andalan China Si Yuki pada semifinal melawan Jepang. Dengan absennya Si, terjadi perubahan susunan pemain tunggal di tim Thomas China. Lu Guangzu naik menjadi tunggal pertama. Ahas, Anthony Sinisuka Ginting yang harusnya berhadapan dengan tunggal peringkat 10 BWF jadi bertanding melawan pemain dengan ranking 27 dunia. Ginting yang menempati ranking 5 BWF, menang 18-21, 21-14 dan 21-16 untuk membawa Indonesia memimpin 1-0. Kondisi Marcus Fernaldi Gideon yang sebutkan tim pelatih kelelahan membuat Indonesia menurunkan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto sebagai ganda pertama. Fajar dan Rian yang biasanya menjadi pelapis mampu menjawab tantangan ini dengan baik. Fajar dan Rian mengalahkan pasangan dadakan China He Jiting dan So Haodong 21-12 dan 21-19. Butuh 1 poin lagi Indonesia menggantungkan harapan kepada Jojo. Semua tampaknya mudah saja bagi Jojo saat ia mengumpulkan poin demi poin dengan gampang. Namun setelah unggul 7-0, Lee kemudian bangkit. Ia memaksa Jojo mengeluarkan kemampuan terbaiknya setelah bermain ulet mengejar semua penempatan lob dan netting Jojo. Meski demikian, Jojo mampu mengamankan game pertama 21-14. Keadaan berbalik 180 derajat pada game kedua. Lee justru yang mendikte permainan Jojo. Setelah sempat tertinggal 0-1, Lee kemudian melesat. Permainan net dikombinasi dengan smash menyilang ke sisi kanan depan pertahanan Jojo membuat ia terus unggul dan memimpin 11-3 saat interval. Jojo berusaha kembali ke permainan. Perlahan, tapi pasti Jojo mendekat. Permainan net yang jadi andalannya menghasilkan angka demi angka. Sayangnya ketika sudah merapat 18-19, Jojo kehilangan determinasi dan kemudian menyerah 18-21. Pada game penentuan pertarungan kembali seru. Leading smash menyilangnya diladeni permainan net Jojo. Kedua pemain bergantian unggul. Setelah skor imbang 8-8, Lee menutup interval 11-9 setelah pengembalian Jojo menyangkut di net. Namun setelah interval Jojo kemudian tampil lebih baik. Permainan net dan drop shot yang berhasil membuat Jojo berbalik unggul 13-11. Namun sebuah smash yang mulus di sisi kiri dan pengembalian Jojo yang menyangkut di net membuat poin imbang 13-13. Namun, meski mampu menyamakan skor, permainan Lee tampaknya menurun karena gangguan di paha kirinya. Sebelumnya, Lee meminta medical time out saat tertinggal 11-13. Jojo memanfaatkan kondisi ini dengan bermain kombinasi lob dan netting. Ia memaksa Lee bergerak menutup seluruh lapangan dengan penempatan bolanya. Lee tak kuasa meladeni sehingga Jojo melejit 20-13. Jojo tampak ingin menghabisi permainan dengan smash tapi bolanya melebar. Skor berubah 21-14. Namun pada kesempatan berikutnya, smash Jojo di sisi kanan pertahanan Lee sangat keras dan tak bisa dikembalikan sempurna olehnya. Sontak Jojo meluapkan kegembiraannya, begitu juga seluruh pemain dan ofisial tim Thomas Indonesia yang masuk ke lapangan merayakan kemenangan. Dengan skor 3-0, pasangan dadakan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Daniel Martin serta tunggal ketiga sesar Hiren Rustavito tak perlu berkeringat bertanding di lapangan Ceres Arena.